يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ختم النبيين. الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد، ولأهل الكون يغصون والسرور قد تجدد. بسلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر، ليس يغفد حيث أعطينا طاعت جمع الفقر المعبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يصره العد، إذ حبانا بوجودي على المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام ya Allah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat dan doa kami ya Rabb. سلام عليك يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك، إن بك نصعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جد وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا للحداء. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب
البدر علينا ما دعا لله داع وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلوغ المختار عنا من صلاة وسلام البدر علينا من ثنيات الوداع السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم النبي. ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وظلي أنت مصباح الصدور طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجه الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى الشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah al-ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini pengajian kita telah disambut dengan azan sholawat oleh anak-anak remaja tim hadroh dari Majelis Taklim Yayasan Istanbul, dan sekarang bertepatan dengan bulan Maulid. Semoga Rasulullah bisa hadir bersama-sama kita dan nanti pada hari kiamat kita bersama-sama ada dalam surga bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Karam Kiai Haji Ahmad Taiti yang kami hormati, Sayyidina Karam Kiai Haji Nurul Hadi LC yang kami hormati, serta segenap hadirin calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama kumpul di pengajian. Semoga anak kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca Al-Qur'an. Sekaligus kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan para orang tua kita, guru, keluarga, saudara dan jamaah kita yang telah pulang ke rumah Allah, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon kepada Allah, barangkali saat ini ada di antara kita keluarga atau jamaah yang sedang sakit, semoga segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, panjang umur, barokah dan husnul khotimah. Dan semoga jemaah yang hadir pada pengajian ini Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sholihan sallallahu alaihi wa sallam Nabi Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi kiram syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca dan belajar. Semoga kita semua dibukakan ilmu oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wa akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma lam tanihi fadhur ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah ahli ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita terbagi dua sesi. Sesi yang pertama akan diisi oleh guru kita Syaikhul Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nurul Ali Elsi, insyaallah 15 menit. Dan untuk segmen yang kedua akan diisi oleh guru kita Syaikhul Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Taiki. Kepada Kiai Haji Muhammad Nurul Elsi, waktu dan segala kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Para jamaah Majlis Ta'lim Yayasan Islamiyah Hidayah Masjid rahimahullah yang kami hormati dan kami muliakan seluruh pengurus Masjid Jami' Al-Amin dan seluruh pengurus Yayasan Islamiyah Hidayah Masjid, wabil khusus kepada guru kita semua Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Ahmad Taiki atau Allah bidhuri Kiai Haji wa hafidhallahu min jami'is sayyi'at. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala
dan semoga kita diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin sedikit saja di nasihat kedua daripada kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu arda. Beliau menjelaskan tentang nasihat kedua, al-maqal as-saniyah fi tawasi bil khair, yaitu saling menasihati tentang kebaikan. Ini ada di surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali yang pertama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beramal soleh. Kemudian watawasaw bil haqqi, saling menasihati tentang kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah watawasaw bis sabri, saling menasihati atas kesabaran. Jadi nasihat kedua ini dasarnya seperti itu. Lebih-lebih di hari 10 Rabiul Awal, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Semoga dengan berkah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nasihat yang pertama adalah ittabi'u wa la tabtadi'u, yaitu ikutilah ajaran agama Islam dan ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah ni, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kita semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni lagi Maha kasih sayang. Jadi jika kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini dimulai dengan sholawat Simtud Duror, yang mana di Simtud Duror karangan Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, itu ulama yang kholnya paling besar di Indonesia, di Solo. Itu di dalam kitab Simtud Duror menjelaskan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maka jelas dan sangat terang kita mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan berkat pembacaan Maulidun Nabi Simtud Duror kita mendapatkan keberkahan para ulama dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita ini termasuk ittiba, mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nanti yang akan dijelaskan oleh guru kita Syekhul Mukarram Kiai Haji Ahmad Haiti dalam kitab Taqiyul Qaul itu termasuk hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis-hadis yang ditulis oleh guru besar kita yaitu Al-Imam An-Nawawi
rahimahullah taala itu menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kelak pada hari kiamat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu saja yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kita harus meraih ridho dan kasih sayang Allah. Semoga dengan hadir kita kumpul pengajian mendapatkan itu semua sehingga kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan memasuki segmen yang kedua. Namun sebelum masuk segmen yang kedua, dimohon jamaahnya sudah hadir untuk maju ke depan, Pak. Mengingat jamaah banyak sekali di luar ke bagian tempat. Ayo Pak, kita maju ya. Pak, kita maju. Moga silakan maju. Jamaah yang masih di luar, moga silakan masuk ke dalam. Insya Allah kita selalu menjaga protokol kesehatan dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang masih di luar ataupun di itu bisa di belakang masih kosong. Para jamaah memasuki segmen yang kedua, pengajian akan dilakukan oleh Al-Syaraf Kiai Haji Ahmad Haiki. Waktu dan segala kesempatan kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih lanjutan Fadilatid Du'a ya. Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Mohon maaf saya minta duduk di bawah, soalnya kalau ini ketinggian, lihat kitabnya kejauhan. Iya, mata udah nyambung.
Nanti nggak bisa kelihatan gitu. Ya. Kalau ini dipakai mestinya mejanya lebih tinggi ya. Iya, jadi kita bisa ditaruh gitu. Boleh duduk di sini kan di bawah? Iya, boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ya abdi ana inda dhannika ay in dhanna bi khairan falahu muqtada dhannihi wa in dhanna bi syarran bi an dhanna anni af'alu bihi syarran falahu ma dhanna wa ana ma'aka ay bit taufiqi idza da'autani fa asma'u ma taqulu fa ujibuka. Wa fi riwayatil Askari an Abi Hurairah bi isnadin hasanin qala Allah ta'ala man la yad'uni aghdabu alaihi bi itsbati harfil illati fi yad'uni fayambaghi lil insani alla yaghfula anit talabi min rabbih kadza afadal aziziyyu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yad'ullaha ta'ala yahdab alaihi. Qala sayyidi syekhu Abdul Qadiri qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu man la yas'alullaha yahdabu alaihi. Wa qala syair Allahu yahdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yahdabu. Maksudnya wa qala dan bersabda. Enggak bunyi. Wa qala dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu berfirman Allahu ta'ala Allah ta'ala ya abdi wahai hambaku. Manusia dipanggil, kita manusia bukan? Berarti dipanggil oleh Allah. Ya abdi, hai orang Jelambar. Ya, kalau di satu-satu begitu ya. Ana saya, sayanya Allah. Inda dhannika, menurut sangkaan kamu. Ay in dhanna, artinya jika dia menyangka bi kepadaku khairon akan kebaikan falahu maka untuknya muqtada dhannihi ketentuan sangkaannya wa in dhanna dan jika dia punya sangkaan bi kepadaku syarron akan keburukan bi an dhanna seperti dia menyangka anni bahwa sesungguhnya aku af'alu akan melakukan bihi dengannya syarron akan keburukan falahu ma dhanna maka untuknya apa yang ia sangkaan wa ana dan sayanya Allah maka bersamamu ay bit taufiqi artinya dengan pertolongan idza da'autani apabila kamu berdoa kepadaku fa asma'u maka aku mendengar ma taqulu apa yang kau ucapkan
Fa ujibuka, maka aku menjawab kamu. Maksudnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ucapan Nabi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Jadi Allah langsung berfirman pada Nabi Muhammad, ya abdi ana inda dhannika, wahai hambaku, wahai manusia, sesungguhnya aku menurut sangkaanmu. Kita kadang-kadang punya sangkaan nggak, Pak? Punya sangkaan? Punya ya? Pada Allah juga punya sangkaan. Iya. Punya sangkaan kan? Ini udah punya. Kita punya sangkaan, pada Allah juga punya sangkaan. Lah Allah berfirman, saya ini menurut sangkaan kamu. Sangkaan manusia ada yang baik, ada yang buruk, begitu. Lah Allah menurut sangkaan manusia. Maksudnya bagaimana? Ai in zanna bi khairan falahu muqtada dzannihi. Artinya, kalau manusia itu punya sangkaan baik kepada Allah, falahu muqtada dzannihi, maka untuknya ketentuan sangkaannya. Kita menyangka kepada Allah bahwa Allah mau ijabah, qabul doa kita, pasti diijabah dan dikabul. Kalau kita punya sangkaan Allah akan memberangkatkan haji saya, Allah mengikuti sangkaan orang itu. Enggak, itu ada kawan punya sangkaan pada Allah, katanya biar bisa haji tahun depan, tapi dia meninggal gimana? Sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala itu. Falahu muqtada dzannihi itu. Maka kalau kita punya sangkaan kepada Allah, sangkalah yang baik, jangan yang buruk, jangan yang buruk, begitu. Siapa yang enggak ingin ibadah haji? Ingin kan? Ingin ibadah haji? Ingin. Tahun ini kemarin ditutup ya? Masya Allah. Tahun besok mudah-mudahan enggak ya? Ada yang udah mestinya berangkat tahun kemarin? Ada? Jamaah kita? Ada. Mudah-mudahan tahun besok ini bisa. 2022 begitu. Mudah-mudahan bisa. Yang belum daftar mudah-mudahan segera daftar gitu. Yang belum punya rezeki kumpulin. Iya, kumpulin. Sambil berdoa tentunya, ini kan sambil berdoa. Pelajaran kita doa kan? Berdoa. Sambil mengumpulkan rezeki sehari 100 atau berapa, sambil berdoa. Sambil baca surah Waqiah lagi itu. Surah Waqiah juz berapa ya? Juz 27. Surah Waqiah suruh dibaca tuh. Rasul menyatakan siapa yang melazimkan membaca surah Waqiah, orang itu terbebaskan dari fakir. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, dan seterusnya. Iya. Itu surah apa tadi? Waqiah. Tolong dibaca itu surah Waqiah. Dibaca sambil berdoa. Dibaca. Kurang lagi surah yang lain lagi. Kurang lagi surah yang lain lagi. Kurang lagi surat tanah. Surat tanah. Ayat terakhir. Iya, dijual tuh tanah, bisa ke haji. Digadein. Jadi begitu, in dzanna bi khairan falahu muqtada dzannihi wa in dzanna bi syarran, dan jika manusia itu menyangka kepada saya syarron, keburukan, bi an dzanna anni af'alu bi syarron, contoh menyangka keburukan pada Allah. Ada orang menyangka kepada aku bahwa aku akan berbuat
berbuat keburukan kepadanya. Falahu ma dhanna, maka untuknya apa yang ia sangkakan. Kalau kita sangka pada Allah, punya doa, nggak bakalan dikabul doa saya. Ya udah nggak dikabul benar, nggak dikabul benar. Maka jangan sampai begitu, doa udah selesai nggak bakalan dikabul doa saya. Itu kan udah sangka jelek pada Allah kan, nggak dikabul doa kita. Maka sangkaannya yang bagus, sangkaannya yang bagus, insya Allah dikabul, insya Allah dikabul. Wa ana ma'aka, dan aku bersama kamu. Yang dimaksud Allah bersama kita ay bit taufiqi, artinya dengan pertolongan. Artinya dengan pertolongan. Allah selalu menolong kita. Allah selalu menolong kita. Idza da'awtani fa asma'u ma taqulu fa ujibuk. Apabila kamu berdoa kepada aku dengar doamu. Aku dengar apa yang kamu ucapkan. Matakul tuh, apa yang kamu ucapkan aku dengar. Fa ujibuk, maka aku kabulkan tuh. Kabulkan. Itu doa. Makanya kalau kita doa mantap. Doa kita pasti diijabah oleh Allah. Begitu. Jangan setengah-setengah. Apalagi sangkaan buruk, setengah-setengah saja itu nggak boleh. Zaman perang merebut kemerdekaan. Tahun berapa ya? 45. Udah lahir belum Ustaz Didin? Udah ikut perang? Itu terkenal kan senjata orang Indonesia apa? Bambu runcing. Iya, bambu runcing. Itu bambu runcing, nggak sembarang bambu runcing. Disembur dulu, tahu disembur? Apa disembur? Ditiup dulu. Iya. Siapa yang niup? Kiai Imam Subki namanya, dari Tarakan. Dari Parakan, bukan Tarakan, Parakan pakai P, Parakan, daerah Temanggung. Orangnya udah sepuh. Saat itu suruh niup, suruh nyembur. Enggak. Saya enggak sanggup. Jamaah pada datang, tolong Kiai disembur. Saya mau perang melawan Belanda. Atau Belanda? Apa Belanda? Orang Tanah Abang bilangnya Belanda. Saya nggak sanggup, tetap nggak sanggup. Imam Subki nggak sanggup. Tapi akhirnya dapat dawuh, apa dawuh ya? Perintah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Subki sembur. Oh inggih. Nah, baru tuh. Itulah tawaduknya orang alim begitu, nggak sembrono gitu, nggak sembrono. Walaupun dia mampu untuk nyembur, tapi ada kiai di atasnya. Enggak. Begitu. Setelah ada dawuh dari kiai yang di atasnya, sembur. Baik. Kulo sembur. Akhirnya disembur. Doanya panjang. Ya Allah. Saya baca sekali, mungkin jamaah hafal. Doanya nih, ya hafidhu, ya hafidhu, ya hafidh, disembur. Cuma begitu doanya. Tentara kita dijaga benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Itu doanya begitu. Hafal enggak? Hafal, ya hafidhu, ya hafidhu, ya hafidhu. Ping telu, apa ping telu? 3 kali. Ping 3. Benar itu, ya Allah. Itu dari Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Maka sampai sekarang pesantrennya disebut, nama pesantrennya Pesantren Bambu Runcing. Ada pesantrennya. Wah, ada. Dulu orang Temanggung ada yang jadi gubernur di Jawa Tengah, di Jakarta, siapa namanya? Ingat? Cokro Pranolo. Oh, begitu toh. Iya, itu orang Temanggung. Tuh. Jadi kita kembali pada doa. Cuma begitu doa, tapi dikabul oleh Allah. Sebab kiai itu punya sangkaan baik kepada Allah. Nah, kalau yang doa kita, yang baca doa itu kita, kira-kira dikabul enggak ya? Wallahu a'lam, soalnya sangkaan kita ada buruk kepada Allah, ya.
Saya baca doa begitu belum tentu dikabul oleh Allah. Udah buruk sangkaannya, nggak dikabul. Ya Allah, itu doa ya. Jadi Allah berfirman, wa ana ma'aka ay bitaufiq in idza da'awtani fa asma'u fa ma taqulu fa ujibu. Aku bersama kamu wahai manusia, yaitu dengan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu berdoa kepada aku dengar apa yang kamu ucapkan dan aku ijabah, aku kabulkan. Itu doa. Wa fi riwayatil Askari an Abi Hurairah bi isnadin hasanin. Ada hadis lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man la yad'uni, siapa yang tidak mau berdoa kepada aku, aghdabu alaihi, maka aku marah kepadanya. Bi'ifati harfil illah, dengan menentukan harful illah fi yad'uni. Itu ada la yad'uni itu. Fayam bagi maka seyogianya lil insani bagi manusia Allah yahfulat bahwa dia tidak lupa anit tolabi dari memohon, minta, menuntut min rabbihi dari Tuhannya, yaitu Allah. Kada afadal aziziyu, seperti demikianlah diberi faedah oleh Imam Al-Azizi. Jadi dalam riwayat yang lain, man la yad'uni aghdabu alaihi, siapa yang tidak mau berdoa kepada aku marah padanya. Soalnya berdoa itu kan perintah Allah kan, ud'uni astajib. Nah itu ud'uni kan perintah. Lah kita nggak mau berdoa misalnya, berarti melanggar perintah, marah Allah pada kita. Maka perlu yang namanya doa. Doa, sekali lagi doa, begitu ya. Ya, apalagi musimnya musim pandemi begini ya. Musim pandemi. Musim lagi sempit begitu ya. Harus divaksin. Harus divaksin. Iya. Ada orang lelaki mau divaksin, saya nggak mau divaksin. Kenapa? Enggak. Yang lain lagi lelaki itu ditanya mau divaksin? Enggak. Kenapa? Enggak. Maunya apa? Dibuksin. Dibuksin tuh. Kalau dibusin saya mau, divaksin saya nggak mau. Enak bener busin. Ya jadi kita berdoa, mudah-mudahan nih pandemi ini semakin hari atau nggak lama lah begitu ya, habis aman gitu ya, aman, masya Allah. Divaksin, untuk apa divaksin? Biar bisa ke mall. Untuk apa divaksin? Biar bisa naik kereta. Untuk apa divaksin? Biar bisa ini. Oh begitu? Iya. Kirain divaksin biar sehat. Enggak. Ya, enggak. Gitu. Jadi Allah kalau tidak dimohon oleh hambanya, Allah marah. Fayambahi lil insani alla yahfula anit talabi min rabbih. Maka sebaiknya manusia itu tidak lupa mohon kepada Allah. Mohonlah pada Allah. Ya. Dalam keadaan bagaimanapun kita mohon pada Allah. Dalam kepepet kita mohon pada Allah. Dalam keadaan senang kita mohon pada Allah. Saya jadi ingat di zaman Bani Israel apa itu? Sebelum Nabi Daud diangkat jadi nabi lah pokoknya. Itu ada satu kerajaan Islam, rajanya namanya Tolut. Ada kerajaan lagi kafir namanya rajanya Jalut. Jangan salah paham nih. Tolut Islam, Jalut kafir. Hampir sama Lut begitu ya. Tolut Jalut. Satu saat terjadi peperangan antara tentara Islam yang dipimpin siapa tadi rajanya? Tolut melawan tentara kafir rajanya Jalut. Maaf dulu tapi belum suruh minum ya. Hampir jam 8 belum suruh minum, saya dosa nanti. Minum dulu. Ayo minum dulu Pak. Masya Allah, lupa saya benar, saking asiknya ya. Ayo minum. Iya. Iya. Ustaz, silakan minum. Aduh lupa. Bismillah.
Ya silakan diminum. Ibu ada airnya Bu. Ayah ente. Ayah sok dileut sok. Bapak wonten toyanipun? Monggo dipun nunjuk monggo. Udah lai, udah dado. Lai. Ai dado. Minumlah. Yo. Soon. Soon apa? Terima kasih orang Madura bilang ke soon. Oke. Madura sampean. Madura. Kaulah sama Madura. Masya Allah. Ya sambil minum ya. Sampai mana tadi? Oh iya. Ada raja Islam namanya Tolut. Raja kafir namanya Jalut. Satu hari satu saat terjadi pertempuran. Ketika mau berangkat, ntar dulu. Tentara si Jalut, tentara kafir jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 100.000. 100.000, Masya Allah. Bisa dilihat di dalam Al-Ibris, tafsir Al-Ibris. 100.000. Tentara Islam yang dipimpin oleh Tolut jumlahnya cuma 1.000. Banyakan mana? 1.000 Islam, 100.000 kafir. Masya Allah. Itu pun di jalanan masih diuji. Kata Tolut ketika mau berangkat perang, Tolut berkata, wahai tentara, innallaha mubtalikum binahar. Tentara, ya, dengar baik-baik. Sesungguhnya Allah menguji kamu dengan sungai. Sungai identik dengan air, begitu ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum air sungai itu tidak termasuk golonganku. Illa man ightarafa ghurfatan biadih, kecuali orang yang minumnya cuma dengan apa nih namanya? Tangan aja, nyiduk dengan tangan. Ya, seteguk. Kalau minumnya dengan itu, tangan begitu, masih termasuk golonganku. Tapi kalau minumnya ngokop, tahu ngokop? Enggak termasuk. Ngokop sana, pakai ember, itu tidak termasuk golonganku. Sedangkan persiapan makanan, minuman yang dibawa oleh tentara Islam nggak banyak, sedikit. Jalan yuk, jalan. Musimnya lagi musim kemarau, berangkat. Akhirnya benar apa yang diucapkan oleh rajanya Tolut. Allah menguji tentara Islam dengan sungai, ketemu sungai. Airnya tapi bening banget, Masya Allah. Persediaan minum habis. Coba kita bayangkan, kita jalan-jalan ke satu daerah, bawa airnya habis, ketemu dengan sungai, airnya bening, kira-kira bagaimana ya? Minum nggak? Bukan, ngokok. Ya Allah. Iya, ketemu. Akhirnya ketemu bagaimana? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kebanyakan tentara si Tolut, tentara Islam yang jumlahnya cuma 1.000, kebanyakan nih fasyaribu, minum. Kebanyakan yang minum daripada yang tidak. Sehingga setelah dikoreksi yang minum berapa orang, yang tidak minum berapa orang. Yang tidak minum ternyata yang kuat imannya cuma 313. Coba 313 dari berapa tadi? Dari 1.000. Masya Allah. Padahal musuhnya berapa? 100.000. Coba bayangkan. Coba kita kalau mau berangkat perang jumlahnya cuma 313. Lawannya 100.000. Kira-kira bagaimana kita ya? Orang Bogor ngadeg-deg. Naon ngadeg-deg? Waduh. Tuh. 313. Orang yang pada minum aneh kan? Mestinya lagi haus, minum tambah segar kan? Iya. Lah ini enggak. Orang yang pada minum malah berkata, la taqata lana yauma bijaluta wa junudi. Yang pada minum tuh berkata pada rajanya, raja, kami tidak mampu.
Tadi di kami tidak mempunyai kekuatan untuk melawan si Jalut. Kata rajanya, kamu sih dilarang minum jadi begitu, jadi lemes. Aneh kan? Yang minum malah lemes. Yang tidak minum gagah, sehat. Baik kalau begitu kita pisah. Kamu yang pada minum tinggal di sini. Kami yang tidak minum mau berangkat perang. Jumlahnya 313, lawannya berapa? Ya Allah, 100.000. Apakah ngeper itu yang 313? Ternyata tidak. Tidak ngeper, tidak takut. Sambil membaca ucapan untuk menangkan, untuk menambah kekuatan, kemampuan yang ada di dalam hati. Apa ucapannya? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Maksudnya, banyak sekali golongan yang sedikit jumlahnya tapi bisa mengalahkan jumlah musuh yang banyak. Semuanya adalah bi'idznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Ayo kita berangkat, berangkat gitu. Padahal cuma 313, musuhnya 100.000 tapi tetap berangkat. Kukuh dia, kuat. Terus dibaca lagi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Banyak golongan yang sedikit jumlahnya tapi bisa mengalahkan jumlah golongan yang banyak jumlahnya itu dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Terus dibaca terus untuk menenangkan, untuk menguatkan cita-citanya, himmahnya yang luhur itu. Akhirnya berangkat benar, berangkat. Setelah berangkat benar di medan laga ketemu dengan musuh yang jumlahnya 100.000. Apakah ngeper itu tentara Islam? Ternyata tidak. Tidak ngeper, tidak takut. Kalau tidak takut, apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan pertama kali berdoa. Berdoa. Apa doanya? Rabbana afrih alina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayo berdoa, berdoa. Akhirnya berdoa semuanya. Rabbana afrih alina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan, afrih alina sabra. Tumpahkan kepada hati kami ini tentara Islam yang jumlahnya cuma 313 kesabaran. Jadikanlah kami orang sabar. Wasabit aqdamana, kuatkanlah pendirian kami. Sekali Islam tetap Islam, begitu kan ya? Iya. Begitu. Wansurna 'alal qaumil kafirin, berilah kami pertolongan untuk bisa mengalahkan orang kafir. Itu doa. Doa. Itu doanya dibaca oleh semua tentara Islam. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dibaca. Akhirnya di stop. Sudah, kita perang. Ternyata bagaimana ketika perang? Ya kalau menurut akal manusia ya nggak masuk akal. Yang 313 ternyata bisa mengalahkan tentara kafir yang jumlahnya ada 100.000. Banyak yang mati, banyak yang lari, ketakutan tuh. Kalah tentara kafir coba. Kalah. Itu berkat apa? Berkat doa. Jadi maaf, balik pada doa. Walaupun dalam keadaan bagaimana, kita tetap doa kepada Allah. Kita berdoalah, mohon pada Allah. Dalam keadaan sempit kita berdoa, mohon pada Allah. Dalam keadaan lapang kita juga berdoa pada Allah. Harta lagi sempit, berdoa biar dikasih harta. Harta lagi banyak, kita berdoa mudah-mudahan hartanya bermanfaat. Begitu kan? Iya. Bukan untuk sombong-sombongan, begitu tuh. Berdoa. Akhirnya bagaimana setelah perang? Banyak tentara kafir yang mati. Mati atau pae? Pae. Pupus. Orang kafir kata ini dia modar tuh kan. Modarnya orang kafir ini ya. Allahu Akbar. Banyak yang mati. Akhirnya rajanya yang namanya siapa tadi? Jalut. Masih hidup tuh. Dia marah. Tentaranya pada yang banyak yang mati dan banyak yang lari, ketakutan, marah.
Yo, tentara sekian banyaknya 100.000 kalah dengan tentara yang sedikit, tentara Islam. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Tuh, marah. Akhirnya dia sesumbar. Hai tentara Islam, siapa yang yang mau lawan dengan saya? Satu lawan satu. Adu tanding dengan saya. Siapa yang berani? Ayo angkat tangannya. Ayo lawan dengan saya. Ditantang tuh oleh Jalut. Waktu itu tentara Islam satu pun gak ada yang berani. Sebab melihat Jalut tuh orangnya gede tinggi. Gede tinggi. Oh, kalah saudara. Iya kalah gede tingginya bener. Saudara mana? Kalah gedenya, tingginya kalah. Emang berapa gedenya? Maaf. Di dalam kitab Tafsir Al-Ibris, dia kan pakai topi baja. Topi baja. Tahu topi baja? Topi baja kalau dibacok nggak mempan gitu ya. Iya. Berat topinya saja 3 dacin. Dacin itu ukuran ngilo naker nimbang padi zaman dahulu. Sedacin ada berapa kilo? Ada yang tahu? Nggak tahu. Satu dacin itu 62,5 kilo. Satu dacin 62,5 kilogram itu satu dacin. Padahal beratnya berapa dacin tadi? 3 dacin. Tinggal dikalikan 62,5 kali 3 berapa? 187,5. Iya. Berarti helmnya topi bajanya beratnya 187,5 ya. 187,5 kilogram topinya. Orangnya kayak apa? Ya kalah sudar bener. Iya, gedean sana tuh. Masya Allah. Pantesan tentara Islam juga mengkeret ya, tahu mengkeret. Begitu gede orang. Iya. Tapi akhirnya bagaimana? Setelah tentara Islam juga meneng baik, cicing baik, nggak ada yang komentar, takut soalnya. Akhirnya Tolut ngomong, tentara Islam, siapa yang bisa membunuh Jalut, ada hadiah untuknya. 1, negara Islam akan saya belah jadi 2. Yang sebelah saya pimpin, yang sebelah untuk yang mengalahkan Jalut. Itu 1 hadiahnya. 2, saya masih punya gadis. Wah, gadis Pak Sudar. Saya masih punya gadis. Iya. Yang bisa membunuh Jalut saya kawinkan dengan anak perempuan saya. Siapa yang berani? Tuh sayembara begitu. 2 saja tuh. 2. Akhirnya ada yang berani angkat tangan. Saya begitu. Setelah dilihat oleh Tolut, siapa? Saya. Siapa namanya? Daud. Namanya Daud. Yang nantinya akan menjadi Nabi Daud. Tapi saat itu umurnya masih belasan tahun. Di bawah 20 begitu. Kamu berani? Insya Allah berani. Rabbana afrih alaina sabra. Tuh dibaca lagi doanya. Insya Allah berani. Siap? Siap. Ayo lawan. Akhirnya dicari yang namanya si Jalut. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu ditanya, ente Jalut? Ya, saya Jalut. Ayo perang tanding lawan saya. 1 lawan 1. Akhirnya perang. Setelah perang bagaimana? Itu Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa itu tetap ada dalam hati si Daud. Iya Nabi, tapi belum diangkat jadi Nabi itu ya. Belum diangkat jadi Nabi. Akhirnya benar. Si Jalut dipegang tangan, dipegang badannya, ditonjok sekaligus. Tonjok, rontok, jatuh, mati. Mati. Iya, mati. Akhirnya dilaporkan pada Raja Islam. Siapa namanya? Tolut. Sang Raja. Jalut sudah mati. Mana? Ayo kita cari. Setelah dicari benar, subhanallah, orangnya gede begini, pantesan ditakutin orang gitu.
Kamu bisa mengalahkan, alhamdulillah dengan izin Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Diapakan tadi? Ini Jalut bisa mati begini. Saya tonjok sekali, tonjok rontok mati dengan izin Allah. Kalau nggak dengan izin Allah nggak bisa saya. Oh pinter juga kamu. Mati. Akhirnya bagaimana? Benar. Setelah pulang, tentara Israel sudah menang begitu kan? Pulang. Daud itu dinikahkan dengan anak si Tolut. Dan kerajaannya dibelah jadi dua. Separuh dipimpin oleh Jalut, oleh Tolut, separuh dipimpin oleh Nabi Daud. Begitu. Nah, yang kita ambil pelajaran bagaimana? Doa. Doanya bagaimana tadi? Hafal? Bagaimana? Ya? Bagaimana Bu doanya tadi? Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Itu doanya. Apakah boleh kita membaca itu? Boleh, baca. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Gitu. Iya. Baca itu doa. Insya Allah kita dikasih kesabaran oleh Allah, dikuatkan pendirian, dan bisa mengalahkan orang-orang kafir. Apalagi ada tambahan doa. Misalnya ini. Saudara pendekar pensak ya? Pendekar pensak bukan? Enggak. Oh, Joko Tingkir. Oh iya. Murid Jaka Tingkir. Tambah doanya saudara. Wa idza batastum jabbarin. Tuh dalam Al-Qur'an kan? Iya. Kita udah menggegam tangan begitu, kita baca wa idza batastum jabbarin, kita tiup. Tonjok tuh musuh, insyaallah rontok tuh musuh tuh. Itu dalam Al-Qur'an begitu kan? Wa idza batastum jabbarin. Tapi jangan untuk nonjok istrinya, saudara. Iya, nonjok istrinya mati, wah gimana itu, jangan. Itu. Nah, itu yang dimaksud doa begitu ya. Kita senanglah berdoa. Kita teruskan. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man lam yad'ullaha, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, yahdab alaihi, maka Allah marah padanya. Tuh, kalau ada orang tidak mau berdoa pada Allah, Allah marah pada orang itu. Qala, telah berkata Sayyidi, penghulu kita, pemimpin kita, Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, qala Nabiyyu, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Hurairah, di dalam hadisnya Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya. Man la yas'alullaha, siapa yang tidak mau minta kepada Allah, yahdabu alaihi, maka Allah marah kepadanya. Jadi kalau ada orang tidak mau minta, doa kan minta itu kan? Kalau ada orang tidak mau berdoa kepada Allah, berarti tidak mau minta kepada Allah, Allah marah padanya. Beda dengan sifat manusia. Sifat manusia bagaimana? Ini ada syairnya. Wa qala syair, dan telah berkata syair, Allahu yahdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yahdabu. Artinya Allahu yahdabu, Allah marah, Allah murka, in tarakta, jika kamu tidak, atau jika kamu meninggalkan su'alahu, permintaannya. Wa bani Adam, dan manusia. Bani Adam tuh keturunan Nabi Adam, berarti manusia. Hina yus'alu, ketika diminta dia yahdabu, akan marah. Itu beda sifat Allah dengan sifat manusia. Allahu yahdabu in tarakta su'alahu, Allah marah ketika tidak diminta. Allah marah kalau orang tidak mau minta kepadanya. Tapi kalau Allah diminta malah senang. Beda dengan manusia. Wa bani Adam hina yus'alu yahdabu, manusia itu ketika diminta akan marah. Coba yang kecil aja. Kita punya tetangga enggak? Kanan kiri ada tetangga kita. Pagi-pagi tetangga datang, ibu rumah tangganya itu. Bu Haji, iya. Aduh, saya mau masak, enggak punya garam. Minta dong, dikasih enggak?
kasih, minta garam. Besok mau masak lagi, Bu Haji, saya belum beli garam, minta dong. Kasih enggak? Baru 2 kali. Besoknya mau masak lagi, Bu Haji, aduh, lupa belum beli garam, bagi dong. Ngasih tapi sambil apaan sih? Dari kemarin minta-minta terus. Manusia begitu sifatnya. Kalau diminta marah, manusia iya. Padahal cuma garam. Iya, cuma garam kan? Kemarin minta, sekarang minta lagi. Beli dong. Ini bakal apa? Tuh manusia. Manusia kalau diminta marah, tapi kalau Allah tidak diminta marah. Begitu. Itu sifatnya beda banget, Masya Allah. Allah diminta oleh makhluk sejagat nih, nggak marah. Lah kita cuma diminta oleh tetangga yang 1 orang garam baru 3 hari ya, 3 hari marah-marah itu kita. Masya Allah. Maka jangan sampai kita putus berdoa kepada Allah. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Para jemaah, alhamdulillah pada pagi ini kita mendapatkan kajian 2 kajian yang sangat istimewa. Tadi Bapak Kiai katakan baca surat Al-Waqiah, insya Allah kita akan terbebas dari kefakiran. Apalagi masih disimpan ini, Pak, kita amalkan bersamanya. Dan kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah, karena doa itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila doa kita belum terkabul, teruslah berdoa. Insya Allah sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk diungkapnya yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah majelis taklim desa Cipandur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Haji dan Bapak Kiai Haji Nur Haji LC. Mohon maaf, saya ingin bertanya namun di luar dari tema. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sedang berhalangan atau haid namun ikut hadir di majelis taklim dan duduknya di teras atau di luar masjid agar wanita tersebut juga ikut dapat pahala. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Bapak Kiai kalau iblis itu kan diberitakan oleh Allah untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, namun manusia diberitakan oleh Allah untuk menyembah rohnya atau yang menciptakannya, namun menolak. Terima kasih, itu saja yang dapat kami tanyakan. Mohon penjelasan Bapak Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari sahabat kita, dari Masjid Pak Kokoman. Bagaimana hukumnya bagi orang wanita yang lagi datang bulan gitu ya? Datang bulan, biasanya disebut menstruasi gitu ya, disingkat M. Dia lagi menghadiri majelis taklim. Maaf, saya titik dan menghadiri majelis taklim. Titik sampai situ saja dulu. Kalau menghadiri majelis taklim, orang itu lagi tetap boleh. Nama jangan salah paham. Kalau cuma menghadiri majelis taklim, walaupun sedang haid itu boleh. Masih tadi kan masih sering ada yang di rumah, ada yang di mana gitu kan. Maka saya tahu titik dulu, menghadiri majelis taklim bagi orang yang sedang haid itu boleh. Sekarang yang kedua, kalau majelis taklimnya itu ada di masjid, nah ini kelanjutan ini. Kalau majelis taklimnya ada di masjid, ibu-ibu lagi haid menghadiri boleh atau tidak?
Misalnya duduknya di teras, gitu kan? Teras itu kan berarti di luar masjid ya. Nah, kalau duduknya di luar masjid masih juga boleh, walaupun dia lagi itu namanya luar masjid. Nah, kalau duduknya di dalam masjid itu ada dua pendapat. Asal di mana, bukan jorok. Jangan jorok, jangan jorok ya. Asal diperban kuat-kuat sehingga darahnya nggak netes, walaupun di dalam masjid itu boleh. Ada yang mengatakan itu. Tapi ada yang tetap tidak boleh. Ada alasan. In khafat talwizahu. Kalau khawatir untuk mengotori masjid dengan darah itu tetap tidak boleh. Jadi kalau hati-hatinya, untuk kehati-hatiannya lebih baik kalau orang perempuan lagi haid, tuh untuk hati-hati ini maksudnya. Itu kalau mau hadir majelis taklim duduknya di teras di luar. Untuk hati-hatinya. Tapi untuk awal yang pertama tadi asal diperban rapat-rapat. Sekarang pakai apa itu ya? Pakai apa namanya sekarang? Balut, bukan jalur, bukan? Iya, pakai pembalut asal rapat. Yakin nggak keluar? Silakan. Ya bebas ya. Iya, asal yakin tidak keluar. Monggo. Begitu Pak ya. Yang kedua tadi apa? Iya. Pertanyaan kedua, Allah menyuruh iblis supaya hormat kepada Nabi Adam. Gini ya, sebetulnya iblis itu dengan Al-Quran paham, dengan Al-Quran paham itu. Dengan Allah juga tak paham, dengan Nabi Adam paham. Cuma si iblis itu punya satu sifat yang tercela, sombong. Ayo sombong. Sehingga ketika Allah nyuruh iblis supaya menyembah, tapi yang dimaksudkan dari situ hormat, bukan sujud. Hormat kepada Nabi Adam, dia merasa lebih bagus dari Adam. Anak khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah, kamu jadikan aku kan dari api, sedangkan kamu jadikan Adam dari tanah. Coba Allah bagusan mana? Api dengan tanah. Kan bagusan api. Saya lebih utama daripada Adam. Kenapa saya suruh dengan suruh hormat pada Nabi Adam? Kata orang selamat, tak usah ya. Iya, tak usah ya. Itu sombongnya, sorry. Itu sombongnya begitu tuh. Sombongnya begitu. Itu sombongannya. Dan sekarang bagaimana tuh pertanyaan kedua? Bagaimana kalau manusia disuruh sujud hormat? Nah, kalau manusia disuruh sujud pada Allah, sholat, tapi tidak mau sholat, itu saudaranya iblis. Iya. Kalau manusia disuruh sholat nggak mau sholat, itu saudaranya siapa? Ada keluarga kita yang suruh sholat nggak mau. Iya, itu dulu iblis. Ya Allah. Ya, terima kasih. Silakan dari Bang Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud katanya umurnya 30 tahun meninggal. Kemudian umpamanya Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Yang 1000 tahun itu diberikan kepada Nabi Daud 30 tahun. Untuk Nabi Daud sehingga Nabi Daud umurnya panjang lah gitu. Apa benar itu? Yang kedua, apa benar juga Nabi Daud istrinya 1000? Istrinya 1000, pertama kali apakah Nabi Daud umurnya diberikan kepada oleh Nabi Adam 30 tahun baru jadi panjang umur. Yang kedua, apa benar Nabi Daud isinya 1000 orang?
Nabi Daud umurnya 30 tahun. Apa diberi oleh Nabi Adam gitu? Maaf, yang ngasih umur bukan manusia, yang ngasih umur Allah. Gitu. Yang ngasih umur Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Nabi Adam kan manusia ya, nggak bisa ngasih umur pada siapa-siapa, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang ngasih umur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tadi kan umurnya belasan kan di bawah 20 gitu kan. Kok dinikahkan dengan anaknya siapa tadi? Tolong. Kan rajanya tolong. Kan udah balik begitu kan. Pak Sundar umurnya 18 tahun, kira-kira kalau lihat bagaimana kira-kira? Nah itu udah balik. Jadi yang namanya umur itu yang ngasih adalah Allah, bukan Nabi Adam, gitu ya. Kalau cuma mendoakan boleh. Mudah-mudahan Pak Sundar umur panjang, rezeki lancar, istri satu saja. Boleh kan gitu? Itu doa boleh begitu. Lah yang kedua pertanyaannya, katanya Nabi Daud istrinya 1000. Apa benar? Gitu ya? Iya betul. Ente kepengen soalnya. Apalagi musimnya sudah lagi musim hujan ya, pinter ente ya. Kalau menurut riwayat Nabi Daud istrinya di bawah 300-an. Kok kuat? Ya itulah keistimewaan begitu. Ya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu istrinya lebih dari 300. Tapi maaf, walaupun istrinya begitu adil. Lah orang sekarang istrinya 2 adil enggak? Nah ini iya. Pulang kerjanya lambat, katanya lembur, nggak tahunya ke istri yang nggak tahu tuh itu orang sekarang. Tapi Nabi Sulaiman adil, Nabi Daud adil begitu ya boleh-boleh aja. Fa'il lam ta'dilu fawahidatan. Iya Ustaz. Kalau punya istri 2, 3, 4 boleh kan? Tapi kalau tidak adil cukup cie. Cie. Satu saja lah kalau nggak adil. Cukup satu tidak ya. Iya, udah waktunya habis. Mau langsung doa. Doa. Ada yang tadi juga berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad Amin ya Allah. Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma janna maulana min ahli wal khair wa tadakkarna wa yawmin syarrul khair innaka la taqdir Allahumma a'inna dzalika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma tajamma hadha jam'an marhuma wa taqabbal minna maksuma wa la tadhar fina wa la ma'ana syakiran wa la madrugan wa la mahduma bi rahmatika ya amin ya Allah rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana rzuqna taqwa wa istiqamah wa la husna khatimah sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baca istighfar. Para jamaah, demikianlah tali kita pada hari pagi ini. Semoga apa yang Bapak Kiai sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan para yai selalu diberikan sehat, panjang umur, barokah dan husnul khotimah, serta bisa memberikan taklim pada jadwal berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah, ada maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kita bacakan doa dan surat Al-Fatihah yang untuk orang yang sedang sakit pada saat ini. Yang pertama, Bapak Haji Sofan SKMH Ketua Pembina pengajian kita, juga Bapak Haji Hussein dan Bapak Haji Mulhari dari Atar Lihat.
Juga ada jamaah Nurul Falah yang saat ini sedang sakit dalam keadaan kritis, yaitu Ibu Hajah Yohana. Kita ucapkan doa semoga segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah serta diberikan sehat panjang umur. Barakallahu khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, ada berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah pada pekan ini. Yang pertama Bapak Takimin, jamaah kita dari Masjid Nurul Amal Utama Sakti. Yang kedua keluarga Ibu Haji Su'eb, yaitu Bapak Haji Hasan Syarifuddin. Semoga diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, diterima dan dilipat gandakan pahala ibadahnya, dan semoga diselimuti dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian Ahad yang akan datang insya Allah bertempat di Masjid Al-Ikhlas Empang Bahagia di Lambar. Insya Allah pengajian akan diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jaduli Khalil. Jadi jamaah monggo datang lebih awal karena pengajian kita ini terbagi dua sesi. Sesi yang pertama akan dimulai jam 7:15 oleh Kiai Haji Nurul Hadi LC, dan jam 7 diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khalil. Jadi jamaah mohon silakan datang lebih awal, gitu ya. Yang selanjutnya di Yayasan ada UPJ, unit pelayanan jenazah Yayasan Ihsanur. Bagi jamaah yang ingin mendaftar sebagai anggota, cukup membayar iuran 7.000 per bulan, berlaku untuk satu kakak. Apabila kita kena musibah kematian, insya Allah akan diklaim dari Ihsanur. Dari mulai memandikan, mengkapankan, mensolatkan, dan diantarkan sampai pekuburan untuk wilayah DKI dengan ambulan. Petugas memandikan diantaranya ini ada Haji Desi, ada saya. Ini petugas memandikan jenazah juga saya, insya Allah gitu ya, dan banyak kadernya. Para jamaah, insya Allah sebentar lagi kita akan menyusun jadwal khotib untuk khotib dalam program 1 tahun. Maka kami merekomendasikan ustaz-ustaz muda dari jamaah kita. Di antaranya ada Ustaz Nurul Hadi LC, ada mantu Pak Kiai Ustaz Balan Maulana, ada Ustaz Khalil, Ustaz Irfan, dan Ustaz DN dari Al-Muttaqin. Itu ustaz-ustaz muda. Barangkali bisa digabungkan di masjid kita untuk mengisi kegiatan khotib Jumat. Dan para jamaah yang ingin mengadakan pengajian di masjidnya bisa juga sumur juga ya itu tidak lupa ada Ustaz sudah katanya bisa khotib juga, silakan untuk didaftarkan. Dan Ustaz Rosidin dari Al-Hadirin. Barangkali jamaah yang mengadakan taklim di masjidnya secara rutin malam bisa mengundang Ustaz Nurul Hadi LC atau Bapak Kiai Haiti dan yang lainnya untuk mengisi kegiatan taklim di masjid kita masing-masing. Karena insya Allah sekarang pandeminya sudah berakhir. Yang selanjutnya kita ada undangan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang datangnya dari MWC Kecamatan Grogol Petamburan, Majelis Wakil Cabang NU Grogol Petamburan, yang insya Allah peringatan Maulid tersebut sekaligus diacaranya memperingati Lailatul Ijtima yang akan dilaksanakan pada hari Ahad 17 hari ini ya, tanggal 17 bulan 10 2021 bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang akan dilaksanakan pada pukul 19.30 sampai dengan selesai. Insya Allah bertempat di Masjid Jami Al-Muhajirin
Jalan Delima, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan. Insya Allah akan hadir sebagai penceramah Kiai Haji Nurul Shodiq Isbandi. Jadi jamaah yang ada waktu dimohon kehadirannya dekat Pasar Kopro ya. Yang selanjutnya kami atas nama pengurus dan jamaah Majelis Taklim mengaturkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah Masjid Jami Al Amin yang pagi ini telah menyediakan tempat dan segala hidangannya. Semoga Allah membalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mengaturkan terima kasih kepada tim hadroh anak-anak remaja yang telah mengagungkan sholawatnya. Ini perlu kami sampaikan, anak-anak tim hadroh ini masih single Pak, banyakkan yang masih single. Kalau yang ingin cari mantu silakan cari anak hadroh. Insya Allah akan dibacakan sholawatnya. Terima kasih. Bukan ditabukin, dibacain sholawat. Katanya kalau anak dokter anak gue ditabukin, kan nanti insya Allah akan dibacakan sholawat sedekah. Ya. Para jemaah yang terakhir, boleh musobahan. Dan kami mengaturkan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir pada undangan Bapak Kiai Iti dalam acara resepsi. Kita bermusyawarah dengan Bapak Kiai, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim hadroh dipersilahkan.